Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala bi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan Suhbatus Salamah. Ini persahabatan yang selamat, yakni prinsip-prinsip agar persahabatan kita selamat langgeng, yakni kajian tentang wasiat dari Abu Utsman Al-Khiri rahimahullah ta'ala. Wa qad su'ila an suhbati salamah. Al-Imam Abu Utsman Al-Khiri rahimahullah ta'ala ditanya tentang persahabatan yang menuju pada kesejahteraan, keselamatan masing-masing pihak. Beliau menjawab, ayyuwasi al-akh al-akhihi min malihi. Yang pertama, saudara yang satu melakukan tawassu' dari hartanya untuk saudaranya yang lain. Yang dimaksud dengan tawassu' itu ialah memberi kelonggaran berkaitan dengan harta untuk saudaranya yang lain. Wala yatma' fi ma lahu. Yang kedua, tidak tamak ya. Tamak dalam bahasa Indonesia. Tidak rakus terhadap harta yang dimiliki oleh temannya. Wa yunsifahu, dan yang ketiga ialah bersikap adil terhadap teman kita dalam masalah harta. Wala yatlubal insafa minhu, dan tidak menuntut agar temannya adil terhadap kita. Wa yastaqtira qalila birrihi, menganggap banyak kebaikan temannya sekalipun sedikit. Wa yastasghira ma minhu ilaihi, dan menganggap sedikit atau kecil kebaikan yang dia berikan kepada temannya. Nah, nasihat dari Abu Utsman Al-Khiri rahimahullah ta'ala ini berkaitan dengan harta benda yang digunakan untuk menjalin persahabatan dengan seseorang. Yang namanya harta tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Karena dengan harta itu seorang bisa melanjutkan hidupnya, bisa makan, bisa membeli keperluan-keperluan yang dibutuhkan selama hidup. Naam, Abu Utsman Al-Khiri rahimahullah ta'ala menasihatkan kepada kita agar persahabatan kita dengan teman kita selamat, sejahtera, maka harus super hati-hati dalam masalah harta. Tidak terlalu memudah-mudahkan dan juga tidak terlalu ketat dalam masalah harta. Di sini disebutkan beberapa prinsip agar harta yang kita miliki dan juga harta yang dimiliki oleh teman kita tidak kemudian menyebabkan putusnya hubungan. Yang pertama, at-tawassu' fil mal, yakni memberi kelonggaran terhadap teman bila membutuhkan harta kita.
Nah, masuk dalam bab ini membantu teman kita yang membutuhkan bantuan. Masuk dalam bab ini memberi pinjaman kepada teman kita yang membutuhkan pinjaman. Masuk dalam bab ini memberi modal kepada teman yang membutuhkan modal. Dan yang sejenisnya. Ini kita memiliki prinsip at-tawassu'. Longgar, ya. Nah. Tetapi ini prinsip yang pertama. Yang tidak boleh kemudian terlepas dari prinsip-prinsip berikutnya. Yang kedua, ada mutam'i fima lahu. Tidak boleh kita rakus karena terhadap harta yang dimiliki oleh teman kita. Kita lihat teman kita kok kaya raya, maka tidak boleh kemudian muncul dalam benak kita atau pikiran kita untuk memeras teman kita, atau berusaha untuk memanfaatkan teman kita untuk kepentingan kita sesaat dengan merugikan teman kita, atau berusaha untuk menghabiskan harta teman kita dengan anggapan teman saya kan punya prinsip at-tawassu' fil mal, longgar, ya. Kalau dipinjami biasa meminjam lunak, wahnya dibikin main-main, dibikin kesempatan untuk seenaknya sendiri, ya. Sudah diberi kelonggaran, tapi kemudian dia kabur entah kemana, tidak mau bertanggung jawab atas harta yang dipinjamkan kepadanya. Atau sukanya minta kepada temannya dengan permintaan yang berlebihan, dengan mengatasnamakan dalam rangka mempererat persahabatan. Ini juga jangan dilakukan, ya. Seorang melihat temannya kok kaya raya, ya, dia seenaknya minta ini, minta itu, ya, untuk kepuasan sesaat, kepuasan pribadi, dengan merugikan temannya tadi. Ini tidak diperkenankan, ya. Nah, kemudian prinsip yang ketiga, al-insaf fil mal. Ini adil dalam masalah harta. Artinya kalau teman kita memberi kita, maka hendaklah kita membalas pemberiannya. Namanya adil, ya. Tidak kemudian minta terus atau ingin dikasih terus, tidak, ya. Adil. Kita dikasih, ya kita ngasih, ya. Namanya al-insaf bil mal. Adil. Nah, kemudian prinsip berikutnya, wa yastaghfiru qalila birrihi wa yastaghfiru ma minhu ilaihi. Kita harus menganggap banyak kebaikan teman kita sekalipun sedikit sebetulnya, tapi kita anggap besar, banyak. Dan kita harus menganggap kebaikan yang kita berikan kepada teman kita masih terlalu sedikit. Mengapa kita harus punya prinsip ini? Ikhwan fillah a'udzubillah, agar kita senantiasa pandai-pandai berterima kasih kepada teman kita yang telah memberi kebaikan kepada kita, sekalipun kelihatannya sedikit, kita anggap banyak. Dan agar kita senantiasa berbuat baik kepada teman kita dengan menganggap apa yang kita lakukan itu masih terlalu sedikit, terlalu kecil. Ini nasihat dari Al-Imam Abu Utsman Al-Khairi rahimahullah. Yang pertama tadi apa? At-tawassu' fil mal. Ya, kita longgar dalam masalah uang dengan teman kita, ya. Memberi kelonggaran dalam masalah urusan keuangan dengan teman. Yang kedua,
ada mutami fil mal. Tidak boleh kita tamak atau rakus terhadap harta teman kita. Ya. Kemudian yang ketiga, al-insaf fil mal. Harus adil dalam masalah harta. Teman kita ngasih, kita membalas untuk memberi. Ya. Kemudian kita menganggap pemberian teman walaupun sedikit dianggap besar. Dan kita anggap pemberian kita kepada teman, kita anggap apa ini? Masih terlalu sedikit. Nah, diharapkan ikhwan fillah azakumullah dengan prinsip-prinsip ini persahabatan satu sama lain bisa sejahtera, saling memakmurkan temannya, saling memberi kemudahan kepada temannya, dan bisa mempererat persaudaraan ya bersama teman. Wallahu taala al-bisawab. Lebih-lebih hal ini bila kita lakukan kepada sanak kerabat kita, ini semakin menambah erat hubungan sanak kerabat, hubungan silaturahmi ya. Nah, saudara kita sekandung atau sebapak ya, datang kepada kita, ya akhi, saya sedang butuh uang ya, saya mau pinjam, bisa enggak? Oh tayyib, mau pinjam berapa? Ya. Tapi saya enggak bisa bayar cepatnya, yang mungkin 3 sampai 4 bulan. Tayyib, 3 sampai 4 bulan ya. Kita kasih kelonggaran ya. Dan kita kasih catatan, ya akhi, saya percaya sama Anda, jangan mengecewakan saya ya. Nah, gitu. Kasih kelonggaran tapi dikasih catatan semacam itu, biar dia amanah ya. Nah, demikian pula kalau kita ternyata punya saudara atau punya famili kok kaya raya, dan kemudian wah, ini kebetulan ada famili saya yang kaya raya ya, saya harus bisa memanfaatkan hartanya sebesar-besarnya. Wow, akhirnya dia karena semakin tamak ya melihat harta saudaranya atau harta familinya yang banyak tadi, sampai kemudian memakan harta saudaranya tadi dengan cara yang haram ya, memanipulasi tanah yang bukan haknya ya, memanipulasi warisan yang bukan menjadi hak miliknya ya, banyak sekali ya kan? Dia merawat, misalkan merawat siapa? Saudaranya atau merawat familinya dengan harapan bisa mendapatkan ciptaan hartanya yang banyak. Sementara ahli warisnya tidak tahu menahu tentang masalah keuangan itu. Ini tidak boleh kemudian kita mengambil kesempatan untuk kemudian menguras habis harta orang ini ya. Dengan cara apa coba? Memasukkan sertifikat tanah, sertifikat rumah ya, ditulis ya, ini fulan sudah memberikan rumah itu kepada saya karena saya selama ini merawatnya. Padahal tidak ada sama sekali baik tertulis ataupun secara lisan pernyataan bahwasanya si fulan tadi memberikan harta kepada orang yang merawatnya. Tapi karena sudah jadi sertifikatnya, sudah ada tanda tangan, apalagi si fulan yang dirawat ini nggak bisa baca, diminta untuk tanda tangan atau cap jempol, nurut saja, jepret, ya. Nah, akhirnya ahli warisnya hanya apa ini? Bisa gigit jari ketika si fulan ini meninggal. Ya, dengan harapan bisa mendapatkan tanahnya atau rumahnya, ternyata rumah dan tanahnya sudah tidak bisa dibagikan kepada ahli waris dengan anggapan sudah menjadi hak milik yang merawat orang tua mereka atau famili mereka ya. Allahul musta'an. Ini namanya tamak dengan harta saudara. Nggak boleh. Ya. Baik. Kemudian kalau ada teman kita yang biasa memberi kita ngasih jajan atau ngasih uang,
atau ngasih apa. Kalau kita mampu atau diberi rezeki yang longgar oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian lupa dengan kebaikan teman kita. Kita harus adil, ya. Kita sering diberi, maka kita harus sering membalas untuk memberi. Ya. Nah, Allah taala miswab. Mudah-mudahan dengan prinsip ini sekali lagi hubungan kita dengan sama teman bisa rukun, bisa sejahtera. Ingat, mengapa kok ini disampaikan secara khusus? Karena memang biasanya putusnya persahabatan itu disebabkan oleh uang. Kita sudah kenal baik sama teman, ya, sudah longgar, sering ngasih pinjaman, tapi sering dikhianati sama teman itu. Gara-gara uang tadi, akhirnya apa? Putus, ya. Nah, demikian. Gara-gara harta, tengkar, ya. Nah, saling menuntut, saling menjatuhkan. Allahul musta'an. Selanjutnya, al-ithar wal ikram. Mengutamakan kepentingan orang lain dan memuliakan orang lain. Nah, ini nasihat kepada kita semua, ya. Khususnya bagi siapa saja yang selama ini hanya mengurusi kepentingannya sendiri, memperhatikan keinginan dan kepentingannya sendiri, tidak mau tahu kepentingan orang lain, ya. Ini nasihat untuk kita semua yang memiliki kebiasaan semacam itu. Bahwa dalam syariat kita dianjurkan untuk lebih mementingkan urusan orang lain dan memuliakan orang lain. Wa minha itharul ikhwan bil karamati ala nafsih. yakni memberi kemuliaan kepada saudara-saudara kita atau mengutamakan saudara-saudara kita dengan kemuliaan ala nafsi daripada dirinya sendiri. Qala Abu Utsman, Al-Imam Abu Utsman Al-Khiri seperti yang tadi disebutkan rahimahullah taala juga memberi nasihat. Man 'ashara an-nasa wa lam yukrimhum wa takabbara 'alaihim fadzalika likillati ra'yihi wa aqlihi fa innahu yu'ati sadiqahu wa yukrimu 'aduwahu fa inna ikhwanahu fillahi asdiqa'uhu wa nafsahu aduwahu. Nah, wa nafsahu aduwahu. Nah, siapa yang bergaul dengan orang lain kemudian tidak menghormati orang lain, bahkan sombong di hadapan orang lain, yang ini menunjukkan dangkalnya akal pikiran orang ini, maka sungguhnya dia telah memusuhi temannya dan memuliakan musuhnya. Sesungguhnya temannya adalah teman-teman seperjuangan di jalan Allah dan musuhnya adalah dirinya sendiri. Ini maksudnya gimana? Ya, diri kita itu kita anggap musuh kita sendiri, yang harus kita taklukkan, kita tundukkan agar menuruti jalan-jalan yang baik. Sementara teman-teman kita seperjuangan itu ialah teman-teman kita yang sebenarnya, Maka dalam prinsip Islam hendaknya kita memuliakan teman-teman kita yang sebenarnya itu dan memusuhi diri kita. Dalam arti tidak kemudian mementingkan kepentingan pribadinya sendiri. Makanya di sini disebutkan orang yang bergaul dengan orang lain yang tidak memuliakannya,
bahkan sombong di hadapan mereka. Ini menunjukkan dangkal akal pikirannya. Tapi dia memusuhi temannya dan memuliakan apa ini? Musuhnya. Salah ya kan? Terbalik. Wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa sungguhnya beliau pernah bersabda, "A'da aduwika nafsuk allati baina jambaik." Musuh yang paling bahaya bagi Anda adalah diri Anda sendiri yang berada di antara dua sayap Anda. Maksudnya dua sayap, dua sisi Anda, ya, tengah-tengah. Tapi hadis ini maudhu' palsu, ya. Karena dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Ghazwan. Ya, hadis. Dia itu suka memalsukan hadis. Ya. Nah, Muhammad bin Abdurrahman bin Ghazwan ini suka memalsukan hadis. Sehingga enggak bisa kita pakai hadis ini, ya. Waqala Al-Qasim bin Muhammad berkata, "Qad ja'alallahu fis sadiqil bar iwadan min ar-rahimil mudbir." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan teman yang baik sebagai ganti family yang meninggalkan kita. Family yang memutuskan hubungan dengan apa ini? Kita. Nah, jadi kesimpulannya, ikhwan fillah azakumullah, nasihat yang kedua dari Al-Imam Abu Utsman Al-Khairi rahmatullah ialah al-isar. Yang dimaksud dengan al-isar yaitu mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan apa ini? Pribadinya. Ya. Kalau misalkan teman kita yang lebih membutuhkan daripada kita, maka kita persilakan untuk teman kita yang menikmatinya, ya, daripada kita sendiri. Ya, tidak kemudian yang penting saya puas, teman kita nggak mau tahu, ya, mau mati, mau pingsan, atau mau bangkrut, saya tidak peduli. Ini tidak boleh, ya. Nanti al-isar artinya mementingkan kepentingan orang lain atau mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dia sendiri. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sahabat Ansar, yang para sahabat Ansar terhadap para sahabat Muhajirin. Ya. Mereka itu benar-benar menerapkan prinsip al-isar. Sekalipun mereka itu butuh, ya, sekalipun mereka itu fakir, melihat orang-orang Muhajirin pindah ke tempat mereka di Madinah, butuh tempat tinggal, butuh sandang papan, ya, itu orang Muhajirin dipersilakan untuk memakai tempat tinggal mereka. Ya, sekalipun mereka apa ini? Fakir dan membutuhkan. Karena prinsip al-isar mendahulukan kepentingan orang lain. Ya, saya masih bisa makan. Ya, mereka tidak bisa makan sama sekali. Nah, ada makanan lebih dikasihkan. Sekalipun dia sendiri kepingin, kasihkan saja yang lain. Ya, nah, ini hanya dilakukan oleh mereka yang dalam akalnya, ya, yang bersih akal, yang bebas dari penyakit apa ini? Hasad, penyakit bakhil dan lain-lain. Ya, nah, baik. Kemudian nasihat dari Imam Abu Utsman Al-Khairi rahmatullah berikutnya ialah al-ikra.
memuliakan orang lain. Kadang-kadang orang itu kan senangnya dimuliakan. Dirinya itu apa ini? Dihormati, dimuliakan. Tapi nggak pernah berpikir bagaimana cara menghormati dan memuliakan orang lain. Maka di sini dapat nasihat dari beliau, rahmatullah, kita harus pandai-pandai menghormati orang lain. Dengan istilah teman kita itu ialah teman yang sebenarnya. Sementara diri kita itu ialah musuh kita yang paling berbahaya. Ya, yang namanya musuh itu ya dimusuhi. Yang namanya teman ya dimuliakan, kan begitu ya. Nah, biar diri kita ini tidak kita layani. Yang penting kita bisa memuliakan apa ini? Orang lain. Ya. Nah, bahkan Al-Imam Al-Qasim bin Muhammad rahmatullah mengatakan, "Faj'alallahu fis sadiqil bar iwadan min ar-rafimil mudbir." Teman yang baik itu bisa menjadi pengganti dari sanak kerabat yang memutuskan hubungan kekerabatan dengan kita. Ada sanak kerabat ya, kita sudah baik sama dia, sopan, memuliakannya, menghormatinya, tapi ya memang dasar orangnya keras kepala, ya, keras hati, keras yang lainnya juga, keras kepala, keras hati, ya, dan keras yang lainnya juga, ya kan? Ini memutuskan hubungan kekerabatan. Kita kan kehilangan, ya kan? Merasa kehilangan dengan kerabat tadi. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menghibur kita dengan adanya teman yang baik. Maka muliakanlah teman yang baik itu. Karena mereka itu suatu saat akan menjadi pelipur lara di saat kita dijauhi oleh sanak kerabat kita. Kita tidak menjauhi loh ya. Dijauhi. Ya. Dibenci, dijauhi, tidak diperdulikan oleh sanak kerabat kita. Ya, kalau satu dua masih lumayan. Nah, kalau semua keluarga menjauhi kita, memusuhi kita, tidak peduli dengan kita, kita seorang diri di negeri orang. Ya. Siapa yang bisa menghibur hati kita kalau bukan teman yang baik, yang biasa membantu kita? Maka sekali lagi, hendaklah kita memuliakan orang lain, belajar memuliakan dan menghormati orang lain. Adapun kalau kita ini dihormati atau tidak, nggak usah jadi permasalahan. Kita ini menganggap diri kita ini musuh kita, ya, musuh sendiri, ya. Jadi tidak usah terlalu spesial juga nggak apa-apa, ya. Mau dihormati atau tidak, kita tidak terlalu peduli. Tapi yang paling penting kita bisa menghormati orang lain. Tapi jangan kemudian kecil hati, karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita menghormati dan memuliakan orang lain, pasti Allah akan membalas. Allah akan memuliakan kita dengan cara orang lain juga banyak yang menghormati dan memuliakan apa ini? Diri kita. Wallahu ta'ala al-bissawab. Selanjutnya, hukukul fuqara. Hak-hak fuqara itu orang miskin. Ya. Seperti yang telah kita ketahui bersama, enggak semua teman kita itu kaya. Ya, ada juga di antara mereka yang apa ini? Miskin papa enggak punya apa-apa, ya. Nah, fuqara fakir. Ya, maka kita harus tahu hak-hak khusus bagi teman-teman kita yang fakir tadi. Teman-teman kita yang termasuk dalam kategori fuqara. Ya. Wa minha ma'rifatu huquqil fuqara wal qiyamu bi hawaijihim wa asbabihim. Kita harus mengetahui hak-hak orang yang miskin tadi dan berusaha untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka dan juga mencarikan pekerjaan-pekerjaan yang bisa membantu kebutuhan mereka. Masya Allah, ya. Lihat teman-teman yang biasa bergaul dengan kita, ya.
Oh fulan, kok kelihatannya miskin, ya, banyak kekurangan, nggak bisa beli ini, beli itu, ya, banyak utang dan lain-lain, ya, didatangi. Oh saya dengar berita kalau Anda ini sekarang kondisinya pailit. Oh, tidak salah beritanya, Pak. Sahih. Ya. Nah, oh saya, ini saya punya pekerjaan, ya. Yang mudah-mudahan pekerjaannya ini bisa membantu lah, ya. Pekerjaan apa itu? Ya, tidak terlalu sulit. Jaga kuda kerja. Saya lihat sampean kok gagah perkasa gitu ya. Cocok jadi satpam. Oh iya, kebetulan saya dulu memang pernah ya jaga sawah. Cuma sekarang sawahnya sudah saya jual. Ya, nah. Ini termasuk bentuk mengetahui hak-hak teman kita yang miskin tadi. Kita kasih pekerjaan. Ya. Atau kalau ada makanan-makanan yang berlebih, kita kasihkan kepada mereka. Nih, ya, tak lihat kamu kok makannya sehari, ya, setengah piring kali. Sudah sekali, cuma setengah piring. Nih, saya punya makanan yang lebih, ya, 2 piring. Ya, 1 piring bisa aku manfaatkan makan siang, 1 piring lagi makan malam. Nah, silakan ya. Masya Allah, ya. Kalau ini dilaksanakan oleh semua pihak-pihak yang memang diberi rezeki yang longgar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini akan terasa indah, ya. Nah, kesenjangan antara orang kaya dan miskin akan segera sirna, ya. Nah, tidak seperti kata pepatah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, tetapi ada hubungan yang baik antara yang kaya dan yang miskin. Khususnya teman-temannya sendiri yang biasa bergaul dengannya, ya. Diperhatikan baik-baik itu. Karena memang di dalam harta kita itu ada hak khusus untuk mereka, ya. Nah, ini dijelaskan tadi, ya. Kita memberi dengan sesuatu yang bisa langsung dinikmati atau dikasih pancingnya. Nah, itu tadi, dikasih apa? Kail apa? Dikasih kerjaan, ya. Nah, kerjaan, ya. Nyapu rumah atau jaga gudang atau ya apa? Angkat-angkat atau jadi kuli bangunan, membangun rumah enggak? Antum yang jadi kulinya, ya. Nah, itu dan lain-lain. Masya Allah. Qala Ibnu Abi Aufa, Imam Ibnu Abi Aufa, Ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anhu berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la ya'nafu wa la yastakbir. Ayyamsiya ma'ala armalah wal miskin wa yaqdiya hajatahuma. Rasulullah itu tidak kemudian layak naf. Ya, layak naf itu artinya tidak angkuh. Wala yastakbir, dan tidak sombong. Beliau biasa berjalan bersama dengan armalah. Armalah ini memiliki banyak makna. Janda-janda yang sudah tidak punya suami, ya, itu armalah. Atau orang yang tidak punya sanak famili sama sekali, semuanya mati, ya, dia sebatang kara sehingga merana, ya. Nah, dan juga bersama dengan orang miskin. Kemudian beliau biasa memenuhi kebutuhan mereka, yakni membantu mereka memenuhi kebutuhannya, menyelesaikan urusan-urusan mereka. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, ya. Nah, baik, ini prinsip yang harus kita laksanakan agar kita
menjadi orang yang bisa memahami keadaan, berbagi rasa dengan fuqara wal masakin. Ingat, harta yang ada pada kita itu ialah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dengan cara memperhatikan fuqara wal masakin. Insyaallah kita sambung nanti pembahasan berikutnya pada insya Allah taala.